silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita dari Tuhan. Ada yang wajahnya lemas di sini. Kalau yang lemas, senggol. Lu jangan lemas dong. Tetap sukacita dalam Tuhan. Ya. Walaupun goncangan demi goncangan datang dalam hidup kita, ya. Ekonomi mungkin kadangkala dikatakan tidak baik, tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan, ya dan amin. Nah, saya ajak saudara kita buka firman Tuhan dulu, ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, ya. Tema khotbah saya hari ini, menaklukkan sang waktu. Judulnya udah menaklukkan, ya. Kita tidak bisa menaklukkan dengan kuat kuasa kita, tapi kuat kuasa Tuhan yang menyertai kita. Siapa kita Bapak Ibu? Walaupun badan Bapak Ibu kekar sekalipun, ya. Engkau punya duit banyak sekali. Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, nothing, ya. Nol besar. Karena firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu masih mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dirimu sendiri? Kalau engkau mengandalkan dirimu, mengandalkan kekayaanmu, kasihan deh loh. Ya, saya bilang kasihan. Karena banyak orang punya harta banyak sekalipun, hidupnya belum tentu bahagia. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta benda. Tidak ditentukan oleh jabatanmu, tapi kebahagiaan ditentukan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kalau engkau, walaupun engkau enggak siapa-siapa, tapi kalau engkau punya pengurapan Tuhan, punya firman Tuhan, hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Ayo kita sama baca firman Tuhan ini, ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, hanya 2 ayat aja, ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Ayat 16. Udah, itu selesai ya? Belum. Oke, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah, coba ulangi lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu. Dunia bukan makin baik, Bapak Ibu. Dunia makin jahat. Siapa yang makin baik, Bapak Ibu? Maksudnya udah pasti itu. Yang makin baik adalah anak-anaknya yang mengandalkan dia. Dia akan terus naik dan tidak pernah turun. Dia akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat, berhasil dan beruntung. Karena apa Bapak Ibu? Karena penyertaan Roh Tuhan yang menyertai hidup mereka. Walaupun keadaan jahat sekalipun, ingat Bapak Ibu, ada lagu katakan apa? Walau 1000 rebah, bisa, timbul, ya. Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Coba sekali lagi kita nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan di Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Kalau dilanjutkan lagi di ayatnya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Coba bayang, tinggal nonton. Rebah di sana, rebah di sini. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang menyertai kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita butuh pengurapan Tuhan. Supaya kita kuat. Waktu kita diurapi Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita memancarkan pengurapan Tuhan, kasih Kristus. Makanya dikatakan di Efesus 5 ayat 15 tadi, coba ditayangkan lagi Bapak. Dikatakan Efesus 5 ayat 15. Karena itu, ya, perhatikan Bapak. Perhatikanlah dengan seksama. Kenapa dikatakan itu perhatikanlah dengan seksama? Supaya kita sadar, ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apakah hari-hari ini hidup kita asal-asalan? Sungguh-sungguh apa Tuhan? Atau enggak deh, setengah-setengah aja deh, 50-50. Ya, kalau lagi kita ada masalah butuh Tuhan. Lagi nggak ada masalah, forget it. I don't need you Lord. Ya, lupakan saja, saya tidak butuh Engkau Tuhan. Toh saya masih kuat. Ya. Apakah hidup kita seperti itu Bapak Ibu? Kalau hidupmu seperti itu, bertobat Bapak Ibu. Bertobat hari-hari ini nggak bisa main-main lagi. Kita lihat situasi dunia hari-hari ini kayak mana Bapak Ibu. Situasi perang di Timur Tengah, perang Rusia, Ukraina belum selesai. Harga minyak bisa turun naik, kita nggak tahu. Karena kalau perang, itu harga minyak makin naik. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya nanti ekonomi juga dunia makin melambat. Ekonomi dunia melambat, inflasi juga makin naik. Di Indonesia justru terjadi deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Artinya apa Bapak Ibu? Kemampuan kita untuk membeli barang sudah berkurang. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Kalau sampai kemampuan kita beli barang berkurang, nanti supply dari barang itu terlalu banyak. Karena tidak ada demand. Demand itu permintaan. Dampaknya apa? Ekonomi jadi makin turun. Apakah kita mau seperti itu? Saya percaya, kalaupun keadaan seperti itu, tapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dia akan terus naik dan tidak pernah turun. Dia akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak akan bilang gini, kamu hidup seperti roda. Ya kan? Ingat ya, kadang di atas, kadang di bawah. Gak tahu ada di samping kanan atau di samping kiri, saya gak ngerti. Kan roda kan. Di Alkitab gak ada katakan gitu Bapak Ibu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Artinya apa? Seperti itu kah? Enggak. Janji firman Tuhan. Naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kalau naiknya misal gini, set, ini kita dari sini. Naik segini, tapi tidak turun jadi di bawah ini. Kalaupun ada persoalan gini, tapi naik lagi. Ada persoalan yang membuat kita iman lemah, mungkin sesaat kita turun, tapi kita percaya lagi sama Tuhan, makin naik. Itu perjalanan rohani harusnya seperti itu. Bukan gini, kita udah di sini, naik gini, habis itu turun. Habis itu hilang. Kalau hilang kemana ya Bapak Ibu? Anda sendiri yang tahu kemana tuh. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita caranya menaklukkan sang waktu? Ya kan? Tadi judulnya menaklukkan sang waktu. Kadang-kala kalau kita dulu masih kecil, kita kalau membaca komik, silat atau apa, menaklukkan pendekar, menaklukkan siapalah, si naga atau apalah, bukan si naga orang Batak, maksudnya naga gitu kan. Atau menaklukkan hewan-hewan yang besar kayak singa, ya, harimau dan segalanya. Atau bisa menaklukkan seperti kayak Goliat. Nah, di sini kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh yang musuh-musuh, penghulu-penghulu setan yang di udara. Kita bukan melawan secara fisik, roh jahat yang mau ganggu kita jauh dari Tuhan. Hari-hari ini iblis Bapak Ibu sangat rajin untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Putus pengharapan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, baca di media sosial ya, mau di YouTube kah, mau di Instagram atau X, sekarang bilangnya X ya, atau apa lagi ya, you know it,
TikTok kan tuh, TikTok. Coba lihat, orang-orang terkenal, saya juga kaget loh Bapak Ibu, kok bisa mati bunuh diri? Bapak Ibu bisa bayangin, kalau orang terkenal kira-kira secara finansial gimana? Oke dong. Kalau secara dunia gimana? Wah famous, terkenal, dia punya nama. Tapi ini baru-baru ini saya baca, saya nggak usah sebut. Meninggal loncat, nggak tahu dari hotel, lantai 3 atau berapa. Saya kaget benar Bapak Ibu. Belum lagi ada, udah terkenal, dia akhirnya tayangkan sebelum bunuh diri ngomong dulu. Orang terkenal. Bisa bayangin Bapak Ibu, orang terkenal, kenapa kok bisa terjadi gitu? Apalagi nggak orang terkenal, ada juga karena kenapa? Udah dia secara ekonomi kurang, terus dia akhirnya mati bunuh diri. Karena kenapa? Dikejar-kejar sama pinjol. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau engkau punya Roh Kudus, engkau memiliki penyertaan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan kuat menghadapi hidup ini. Makanya kita harus taklukkan waktu ini. Caranya dengan apa Bapak Ibu? Caranya dengan apa? Yang pertama, kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan renungkan firman-Nya. Coba, saya belajar terus, walaupun saya hamba Tuhan, pendeta. Saya bukan lebih hebat dari Bapak Ibu, no. Saya masih darah dan daging. Artinya, saya bisa juga, yang namanya juga kita kesel, bisa emosi, bisa juga kita melakukan dosa karena perkataan kita yang mungkin menyakiti orang lain. Makanya saya juga harus terus belajar banyak doa, muji, nyembah Tuhan dan baca firman-Nya. Kenapa saya katakan banyak doa, muji, nyembah Tuhan? Karena di sorga nanti kerjaannya ngapain Bapak Ibu? Muji Tuhan 24 jam. Kalau nggak percaya baca tuh kitab Wahyu. Semuanya muji Tuhan, sembah Tuhan. Kalau di rumah, di dunia sendiri, engkau tidak terbiasa melakukan itu, kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa. Nanti di sorga gini, gue bingung nih, kerjanya doa, muji nyembah Tuhan. Kalau misalnya di bumi nggak punya gaya hidup seperti itu, kira-kira bisa nggak? Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Bisa nggak ya? Apakah saya hari-hari ini masih suka doa muji nyembah Tuhan? Yosua 1 ayat 8 katakan apa Bapak Ibu, bisa dibuka? Yosua 1 ayat 8, waktu kita doa muji nyembah Tuhan, jangan lupa kita. Lupa kayaknya tuh orang gitu. Pak, Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau, apa Bapak Ibu? Lupa, jangan lupa, kita sering lupa. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu, siang dan malam bicara apa? Setiap hari. Supaya siapa? Kita, engkau, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba, lihat ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya gini, waktu kita memperkatakan kitab firman Tuhan ini, sebelum kita perkatakan, kita baca dulu kan Bapak Ibu. Bisa nggak kita perkatakan firman Tuhan tanpa membaca? Harus baca, renungkan, ya kan? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, setiap hari Bapak Ibu. Saya baca Alkitab ini Bapak Ibu setiap hari, 10 pasal. Saya baca Alkitab sudah ke-30 kali. Itu bukan karena hebatnya saya, no. Karena saya rindu akan firman-Nya. Bukan karena saya supaya dilihat jadi orang hebat, no. Karena saya percaya melalui firman-Nya, pengurapan dan kuasa Tuhan menyertaiku. Makanya dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Hoki.
Makanya ada orang, lo hoki. Oh, kalau saya hokinya, definisinya nggak kayak gitu. Wah, lo hoki hidup lo. Enggak, definisi saya hoki itu beruntung. Kalau kita baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Wow, itu baru dahsyat. Ayo hari-hari ini Bapak Ibu, banyak doa, muji, nyembah Tuhan, dan baca firman Tuhan. Kan ada lagunya, firman-Mu, ya kan? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang enggak, firman Tuhan gagal, siapa? Yang gagal kita, karena tidak mengikuti firman-Nya. Makanya setiap hari kita harus pikul salib, Bapak Ibu. Oh, kalau kayak gitu pikul salib, kita bawa dong kayu, kita buat salib, gini pikul. Bukan, Bapak Ibu. Kita itu harus tunduk akan firman-Nya. Gitu loh Bapak Ibu. Bukan tiba-tiba Bapak Ibu keluar, bawa kayu buat salib, habis itu tiap hari bawa pikul gini. Bukan seperti itu. Kita harus tunduk pada firman-Nya. Waktu engkau melakukan bisnis, waktu engkau melakukan pekerjaan apapun yang dalam hidupmu ini, lakukan berdasarkan firman-Nya. Jangan tipu sana tipu sini. Sekarang banyak orang suka-suka nipu Bapak Ibu, demi memperoleh keuntungan. Apakah Bapak Ibu kira engkau akan hidup beruntung? Saya tidak pernah lihat orang yang suka nipu dalam bisnis hidupnya beruntung. No. Oh, mungkin Bapak Ibu lihat gini, oh saya lihat, siapa bilang? Tidak akan. Karena kenapa? Kelihatannya aja seperti asik, keren. Di media sosial keren. Tapi ujung-ujungnya di belakangnya terjadilah perselingkuhan. Anak-anaknya juga gak benar. Terus abis itu kerjaannya dugem sana sini. Kelihatannya di medsos cakep. Tapi di dalam rumah tangganya belum tentu. Saya udah saksikan banyak hal. Tapi saya gak perlu sebut siapa orangnya. Gak perlu. Karena apa yang ditabur akan dituai. Engkau tabur yang baik, engkau tuai yang baik. Engkau tabur yang gak benar, engkau tuai yang gak benar. Engkau tabur yang sesuai tidak firman Tuhan, engkau tuai badai. Jangan dipikir bisa hoki, beruntung. No. Selalu based on Bible. Selalu dasarnya firman Tuhan. Cara pertama kita menaklukkan sama waktu Bapak Ibu apa? Nomor 1. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan baca firman Tuhan. Kenapa saya ini sampai jam 10 ya Pak? Sorry. Saya kalau nggak diingat tuh bisa ngeflow. Tahu ngeflow, mengalir maunya Tuhan. Kan kayak lagu mengalir bersamamu, ya kan? Sukacitamu bersamaku. Wah, enak. Saya kalau udah menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, bukan hanya di mimbar. Saya senang one on one. Bukan hanya kepada kalangan atas, saya lebih senang ke kalangan bawah. Waktu saya olahraga misalnya, saya olahraga nggak perlu pakai gym dulu masa lalu, tapi sekarang saya olahraga jalan aja Bapak Ibu. Itu pun kalau lagi olahraga ketemu orang ngobrol-ngobrol.
Terus saya gimana Pak? Ya, gimana Mas? Habis itu kita juga di mall juga seperti itu. Ada satu kali pernah di mall, ada seorang anak muda, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hatiku, kamu doakan anak ini. Saya mikir gini, masa di tempat toilet sih doain orang? Agak minggir kemana kek? Ya, maksudnya jangan terlalu kelihatan. Namanya juga tempatnya kurang menarik. Kalau Tuhan suruh, mau menarik nggak menarik, do it, lakukan. Tapi saya nggak langsung melakukan. Yang saya lakukan, saya pipis dulu. Ya iyalah, emang tujuan ke toilet apa Bapak Ibu? Kalau nggak buang air kecil, air besar, itu aja, cuma 2 dong. Masa kita di toilet cuma gini, oh kita mau, mari kita nyembah Tuhan, mari kita lakukan, ayo kita perkatakan firman tuh. Ya, ada kayak gitu, oh kalau ada tuh puji Tuhan, itu mendoakan toilet-toilet, ya kan? Supaya terjadi lawatan Tuhan di setiap toilet, wah haleluya. Kalau ada pendoa syafaat itu puji Tuhan juga sih ya. Tapi setelah saya pipis, tiba-tiba Roh Kudus, doakan. Ya udah taat lah, ya kan? Waktu saya doa nih gini, Mas, kok kenapa lemas ya Mas ya? Saya lihat dari tadi Mas kayaknya lemas. Iya Pak, saya pusing Pak, bolak-balik saya, rumah sakit, ini, terus nggak sembuh-sembuh Pak. Oh gitu? Mas, ini nggak? Oh enggak, saya enggak. Saya ini nggak lakukan itu. Lah terus ngapain? Saya ke gereja Pak. Oh pantesan ada naik yang hilang. Saya pikir oh pantes disuruh Tuhan untuk doakan dia. Ya udah gini aja. Yuk Mas baca Alkitab nggak? Selalu saya pertama gitu dulu. Lah kenapa saya ngomongnya harus baca Alkitab? Karena kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan ya. Tadi seperti lagu itu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Enggak Pak, saya nggak baca. Mas suka doa nggak? Enggak. Loh, terus gimana mau terjadi kesembuhan dalam hidupmu? Gimana Tuhan mau bekerja dalam hidupmu? Iya Pak, habis segini. Gini, yuk kita doa. Waktu saya doa, Roh Kudus bicara banyak hal melalui ke dia. Tapi saya mikir gini, coba bayangin Bapak Ibu, lagi doa ada orang pup, ada orang pipis. Terjadi namanya revival in the toilet. Kan revival in the land. Ya kan kalau in the land bagus dong. Terjadi kebangunan rohani di satu bangsa, satu wilayah. Ini enggak. Revival in the toilet. Haleluya. Artinya apa? Tuhan mau membuat terjadi lawatan, kebangunan rohani. Enggak lihat tempat. Tempatnya di tempat sampah pun bisa. Tempat di toilet bisa. Di rumah sakit sih sering ya. Di penjara juga sering ya. Tapi saya kayaknya pertama kali dalam seumur hidupku di toilet. Saya bilang setelah saya doakan, ya Mas, ayo baca firman, doa banyak sama Tuhan, sembah Tuhan. Habis itu apa Bapak Ibu? Bye-bye. No, nggak bye-bye. Dompet keluar, tabur. Itu pelayanan yang efektif adalah seperti itu. Karena dia kan butuh juga. Tabur. Tabur firman, tabur berkat. Pelayanan itu bareng full banget itu. Paling sempurna kalau menurut saya, nggak tahu ya. Bapak Ibu selain doa, tabur firman, tabur berkat. Kalau bagi orang-orang yang butuh. Tapi kalau secara finansial mereka hebat, nggak usah tabur yang sana. Tabur firman, doakan. Dilawat Tuhan. Itu yang pertama, ini baru pertama loh Bapak Ibu. Ini saya masih ada 10 poin. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Caranya menaklukkan sang waktu? Baca firman. Pertama doa, muji nyembah Tuhan, dan baca firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, jadi pelaku firman. Ya, iya dong. Waktunya sudah dekat, ya kan? Temanya waktunya sudah dekat. Waktu siapa? Waktu siapa Bapak Ibu?
Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, sudah dekat, lihat tanda-tanda zaman. Tadi di ayat 16 Efesus 5, karena hari-hari ini adalah jahat. Dunia semakin jahat, kedatangan Tuhan Yesus juga semakin mendekat. Tapi kita anak-anak yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat dunia yang semakin jahat. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita jadi garam dan terang, jadi berkat buat orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi pelaku firman Bapak Ibu? Kalau saya mau banget. Karena kenapa? Saya percaya waktu kita melakukan firman-Nya jadi berkat buat banyak orang, saya percaya perjuangan usahamu tidak pernah sia-sia. Saya tidak pernah doa orang benar itu kecil kuasanya, doa orang benar besar kuasanya. Ada di Alkitab, doa orang benar kecil kuasanya, no, besar kuasanya. Doa yang setengah-setengah mateng, kadang on off, besar kuasanya? Enggak. Karena kenapa? Tidak melalui iman. Tidak melalui dasar firman-Nya. Harus berdasarkan firman-Nya. Ada satu lagu saya tiba-tiba muncul nih. Apa? Kunci E coba. Tiba-tiba aja muncul, nggak tahu nih. Ku sembah engkau Allah yang ada. Bapak Ibu ingat lagunya apa? Sebelum lupa ya. Ini kalau saking enaknya ngeflow sama Tuhan, tiba-tiba ada lagu ini muncul ya. Mungkin bagi Bapak Ibu, ini gimana nih pendeta? Norak banget, lagu yang nggak tahu aja lo iniin. Ya kalau bagi saya sih ngikut Tuhan aja, udah pusing amat. Oke. Ku sembah engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi kita dengan iman Bapak. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kenapa saya ajak Bapak Ibu banyak nyembah Tuhan juga? Waktu nyembah Tuhan, itu yang namanya beban hilang, tekanan hilang, pergumulanmu bisa Tuhan jawab instan dan tergantung waktunya Tuhan. Waktu nyembah Tuhan Bapak Ibu, ini hati itu kayak gini, aduh Tuhan enak banget ya. Makanya harus jadi penyembah Tuhan. Ayo Bapak Ibu, baca firman, pelaku firman, sembah Tuhan. Ingat loh, di sorga itu kerjaannya berdoa, muji, nyembah Tuhan, muji, nyembah. Gak capek. Saya pernah nyembah Tuhan sampai sejam lebih. Itu sampai nangis dalam hadirat Tuhan. Saya bilang gini, enak banget ya Tuhan. 7 kali saya hampir mati Bapak Ibu. Yang terakhir itu COVID, Delta, yang pernah udah saya saksikan kalau gak salah. Satu hal, kenapa ya Tuhan izinin saya masih hidup ya? Padahal enak kan udah di surga kan? Wih langsung, wah mantap. Ada orang gini takut mati. Filipi 1 ayat 21 katakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi saya percaya, kenapa Tuhan izinkan saya masih hidup? Karena Tuhan mau supaya engkau
menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Itu saya percaya banget. Dan saya mau supaya pada saat aku bertemu jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, bukan dengan sia-sia, tapi jadi diberkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita menaklukkan sama waktu Bapak Ibu? Pertama, doa, muji, nyembah Tuhan, dan baca firman Tuhan. Yang kedua, jadi pelaku firman Tuhan. Yang terakhir, mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur waktu diberkati gampang gak Bapak Ibu? Gampang banget. Saya baru naik nih gaji 50%. Udah pernah gak ada yang ngalamin naik gaji 50%? Oh belum pernah ya? Waduh kasihan banget. Ini beneran nih, bukan hoax nih, bukan. Bapak Ibu, saya pernah ngalamin naik gaji 90%. Baru 1,5 tahun saya kerja, dinaikin 90%. Saya pertama kali kerja tahun 97, ya. Terus tahun 99 pertengahan kalau nggak, itu kali dilawat Tuhan kali bosnya, ya. Saya kaget, yang bener nih. Saya lihat lagi, nih, angkanya bener nggak ya? Ini jangan-jangan nih, coba saya ingat, kaget. Nggak pernah saya merasakan pasti naik gaji juga paling, ya kalau bisa 15% udah puji Tuhan, 10% aja mujizat. Iya kan Pak? 10% hari-hari ini mujizat loh. Tapi kita harus tetap mengembalikan perpuluhan. Kan 10%. Jadi Bapak Ibu jangan bangga gini misalnya, wah saya udah memberi persepuluhan. Bagi saya sih nggak bangga. Mengembalikan persepuluhan. Ingat ya, Bapak Ibu bukan memberi persepuluhan, mengembalikan haknya Tuhan. 10%. Ada orang yang udah hebat gua ngasih 10%. Bagi saya nggak hebat. Karena itu haknya Tuhan. Di luar itu baru wow. Itu baru wow. Jadi saya udah pernah ngerasain yang namanya 90%. Tapi waktu saya ngalamin juga nggak naik gaji 2,5 tahun. Enak nggak Bapak Ibu? Tapi tetap mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur itu jadi gaya hidup Bapak Ibu. Waktu saya difitnah orang, melakukan kebenaran firman Tuhan, banyak orang gak senang. Dimanapun waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yang gak senang siapa Bapak Ibu? Iblis. Iblis bisa pakai orang-orang. Jadi kita musuhnya bukan orang-orang, iblis. Si iblis itu senang banget ganggu orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu engkau sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Emang si iblis gini, dia udah kesel banget nih. Udah tobat lagi, dilawat Tuhan. Makanya kita harus bertumbuh di tanah yang subur. Bukan yang di pinggir jalan, bukan yang di batu-batu. Yang di tanah subur. Bukan tanah kering. Walaupun di sini ada tanah tinggi. Tanahnya ketinggi. Ngucap syukur Bapak Ibu. Orang yang ngucap syukur Bapak Ibu pasti awet muda. Lihat ini. Lihat kiri kanan Bapak Ibu. Saya udah 70 tahun, muka gue emang harus begini. Iya. Tapi kalau ngucap syukur beda. Inner beauty-nya beda Bapak Ibu. Umurnya 70 tahun, 80 tahun, tetap disangka orang. Umurnya tetap masih 50, 60 tahun. Ada di sini Bapak Ibu. Bapak saya umurnya 85 tahun, masih hidup puji Tuhan. Dia masih bisa nyetir mobil, saya aja yang larangin. Dia masih kerja sendiri ngelakuin, saya larang. Kenapa? 85 bos. Dia masih bisa ngangkat. Saya bilang, Pak jangan. Kalau saya kunjungan ke rumah Bapak saya, jangan Pak. Saya ingetin pembantu, Mbak ingetin ya. Kalau nanti Bapak saya lagi melakukan ini, Mbak ikutin belakang, tegur dia. Karena kenapa? Terlalu aktif. Di usia 85 tahun masih aktif. Dia seneng ngerjain apa aja. Saya bilang gini, karena kenapa? Suka baca firman Tuhan pagi hari. Jam 4 pagi dia udah bangun. Di saat orang masih ngorok, masih terbayang-bayang mimpi mana, ya kan? Dia udah bangun. Dari mana saya tahu? Lihat CCTV di handphone saya. Saya cek, dia udah bangun. Jam 5 dia udah aktif olahraga.
Jam 6 udah pergi, kemana dia pergi beli belanja apa, pokoknya aktif. Sampai harus saya ingetin pembantu. Dia ngucap syukur dalam segala banyak ngucap syukur Bapak Ibu. Nanti makin awet, muda, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya. Lebih enak lagi. Dan kehormatan sampai seminggu, sebulan, setahun, selamanya. Makanya Bapak Ibu, ayo banyak ucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang banyak mengucap syukur Bapak Ibu jarang kena sakit penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu bolak-balik ke dokter, gampang obatnya sebenarnya. Hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur. Yang manjur itu. Hati yang gembira bicara mengenai mengucap syukur. Waktu engkau mengucap syukur, obat, minggir loh. Sakit penyakit, minggir loh. Karena kenapa? Ini gua anak Tuhan nih. Waktu Tuhan sudah dekat, dia mau nyambut aku sakit penyakitnya dalam hidupku. Karena aku mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun banyak tantangan, badai menerpa hidup. Tapi roh dalamku lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Wah, kalau katakan gitu Bapak Ibu, saya tuh kalau perkataan gitu Bapak Ibu, seger di hati. Si iblis juga mau intimidasi nggak bisa. Banyak hari-hari ini iblis mengintimidasi. Taklukkan waktu kita dengan apa? Ucap syukur. Ucap syukur Bapak Ibu. Ayo mari hari ini Bapak Ibu ucap syukur. Saya bersyukur di sini banyak Bapak Ibu di sini yang usianya sudah lanjut ya. Saya lihat wajah-wajahnya tetap mengucap syukur nih. Ibu ketawa senang, ibu itu banyak ucap syukur Bu. Walaupun misalnya anaknya juga ngeselin, mantunya ngeselin, haleluya. Anaknya jarang kunjungin Bu, ya Pak, ya, atau mantunya, cucunya juga, ampun ya, tetap mengucap syukur, lepaskan shalom buat mereka, lepaskan berkat buat mereka. Karena kenapa? Waktu engkau lepaskan berkat buat mereka, Tuhan yang memberkati engkau lebih dahsyat lagi. Engkau lepaskan berkat doa buat anak-anakmu yang ngeselin, mantumu yang ngeselin, Tuhan yang berperkara buat mereka. Jangan kita yang jadi pelakunya. Lu dasar anak kurang ajar lu udah gue gedein. Lah, maksudnya gedeinnya kayak mana? Emang tuh anak mau lahir dari kita? Kan enggak. Ya kan? Jangan perkataan gitu, katakan berkat. Saya punya mertua, aduh mantap banget. Itu mertua dari awal sampai sekarang, 20 tahun saya nikah, 3 tahun saya pacaran, gak pernah marahin saya. Gak pernah. Baik bapak maupun ibu mertua. Kerjanya apa ya? Kebetulan mereka emang gembala sih, gembala pendeta. Tapi lepaskan berkat buat kita. Wah, saya bilang, di tengah waktu kita ngalami badai persoalan, bukan badai karena ribut suami istri, enggak. Misalnya tekanan ekonomi dulu. Wah, didoain. Justru malah saya bersyukur gini, diberkati. Wah, haleluya. Saya bilang gini, saya belajar bahwa hidup ini memang banyak ucap syukur Bapak Ibu. Enak. Emang dipikir mereka juga tidak ngalamin tekanan, persoalan. Ngalamin. Muka saya kelihatan banyak persoalan nggak? Nggak ada ya? Tapi Bapak Ibu kalau mau tahu persoalan juga banyak. Tapi banyak ucap syukur sama Tuhan. Supaya tetap saya, rohnya menyala-nyala. Saya tetap sehat. Waktu mengucap syukur, apa yang kau tidak pernah lihat dengan mata. Yang tidak pernah kau dengar dengan telinga. Tidak pernah timbul dalam hatimu. Semua yang disediakan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita menaklukkan sang waktu yang pertama. Kita berdoa, muji, nyembah Tuhan, dan baca firman Tuhan. Artinya baca, renungkan. Ya. Yang kedua, jadi pelaku firman. Jangan jadi kita loser, jadi batu sandungan bagi orang lain. Kita hamba Tuhan, kita anak Tuhan yang hari Minggu ke gereja, keluar jadi preman.
Itu jadi batu sandungan bagi orang lain, Bapak Ibu. Katanya anak Tuhan, tapi keluar udah jadi orang gak benar. Ngomong sama istri, dasar lo bodoh lo. Ngomong sama suami gak bisa nyari duit lo. Lah, kira-kira itu jadi pelaku firman gak? Tidak. Jadi pelaku firman, walaupun ada persoalan di rumah tangga, suami belum kerja atau istri kerja yang ngomel-ngomel Tuhan, aku bersyukur buat suamiku yang dahsyat. Aku bersyukur buat istriku yang sering ngomel-ngomel terus. Ini pengalaman atau kagak ya? Atau Tuhan, aku bersyukur buat anak-anakku yang kadang-kadang nyebelin saya Tuhan. Tapi aku percaya suatu saat nanti mereka akan menjadi anak-anak yang dahsyat di dalam Kau. Wah, waktu perkatakan itu Bapak Ibu, cepat atau lambat terjadi. Karena doa orang benar, besar kuasanya. Yang ketiga, banyak mengucap syukur Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak mengucap syukur ya. Indikator ekonomi lagi ini, global secara ini gimana. Harga barang, kemampuan kita untuk membeli barang juga udah menurun. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, tiba-tiba burung gagak datang. Maksudnya Pak apa? Burung gagak datang ke rumah? Ngapain Pak? Masih berkat? Bukan, maksudnya gini, jangan pikiran kita burung gagak beneran gitu. Maksudnya burung gagak berkat Tuhan datang kepada kita seperti yang diterima oleh Elia di Sungai Kerit. 3 berapa tahun? 3,5 tahun atau 3 tahun? Ayo ada yang tahu nggak? Berapa tahun dia di Sungai Kerit? Baca aja di Alkitab ya. Dia pada saat kering semua Tuhan kirim burung gagak. Itu enaknya ngikut Tuhan. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap judul pen masalah. Maksudnya walaupun prosesnya nggak enak, tapi ujungnya mantap sedap. Biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan rema bagi saudara. Saya undang saudara kita bangkit berdiri.